Menantu Dewa Perang. Bab 417. Mati adalah jawabannya. Evan Nevada. Sudah 2 kali mendengar nama ini. Ketika Freya memberitahukan pada dirinya dulu, Jason mengira orang ini adalah seorang legenda, bisa membuat pemimpin pemerintah provinsi rela untuk turun tahta, bahkan dia disebut sebagai Dewa Provinsi SJ. Ini menjadikan Evan sebagai orang yang cukup menakutkan. Dan pemuda yang ada di hadapannya adalah Evan. Melihat sekeliling, Jason melihat pemuda ini hanya mengenakan kemeja merah dipadu dengan celana santai berwarna hitam, dan dengan jubah berwarna putih merah di belakangnya. Aura perorangannya tampak sangat perkasa dan sangat dominan. Hanya tampilan luarnya saja sudah sangat luar biasa. Asuka menurunkan alisnya. Keadaan ini tampaknya akan menjadi buruk. Meskipun Asuka sudah lama tinggal di tanah kecil ZH, bagaimanapun juga ia sudah hidup selama 60 tahun, sudah mempunyai banyak pengalaman, dan pastinya tahu akan ketenaran Evan. Kedua orang itu bertukar pandang. Jason berkata dengan suara kecilnya, tampaknya Evan yang sudah mendominasi semuanya di belakang layar. Tetapi tidak tahu mengapa dia menampakkan dirinya, apakah dia tidak takut semua orang akan mengeluh padanya. Asuka menggelengkan kepala, tak ada gunanya. Kedudukan dan kekuatan Evan saat ini sangat kuat. Bahkan Yasmin di masa jayanya, mungkin bukanlah lawannya. Bagaimana mungkin ia takut jika Yasmin akan mengadu pada divisi bela diri provinsi? Jason menjadi sangat panik. Situasi ini, bahkan dunia tahu bagaimana dengan kelanjutannya. Saat ini Graham sangat marah, Evan, kamulah yang memanipulasi ini dari belakang. Aku dan Yang Mulia Yasmin datang untuk menyegel pusara alam transenden di bawah perintah divisi bela diri provinsi. Apakah kamu juga ingin menghalangi pekerjaan ini? Pemuda itu berdiri dengan tangannya di belakang dalam kepungan Ferawati dan Roger. Dengan perlahan datang ke depan orang, lalu berkata dengan bangga, aku bukan Evan, aku adalah adiknya, Yanuar Nevada. Kakakku tidak akan muncul dalam acara rendahan seperti ini. Hari ini aku datang untuk menyampaikan pesan dari kakakku untuk kalian semua. Menyampaikan pesan, ini adalah terminologinya. Bisa dikatakan bahwa kedudukan dan pengaruh Graham dan Yasmin di pemerintah provinsi sangat besar, dalam hal ini, Evan terbilang seorang junior. Bagaimanapun tidak pantas untuk menggunakan kata seperti penyampaian pesan ini. Tetapi Evan sengaja memakainya. Apalagi bukan dirinya sendiri yang datang, malah membiarkan adik laki-lakinya yang menyampaikan. Seberapa sombongnya ini? Graham sama sekali tidak senang, ternyata Yanuar. Kalian terlihat sangat mirip, hampir saja aku salah. Aku adalah inspektur senior divisi bela diri provinsi, bahkan jika Evan datang, kemungkinan besar juga akan berdiskusi denganku. Menyampaikan pesan. Apa maksudmu? Mungkinkah Evan berpikir bahwa dirinya bisa lebih tinggi daripada divisi bela diri pemerintah provinsi? Jika pada kesempatan lain, perkataan Graham sangat berbobot. Tetapi wajah Yanuar penuh dengan senyum, sama sekali tidak memperdulikan perkataan Graham, sebaliknya merespon dengan dingin, Graham, apa ada yang salah dengan otakmu? Di sini adalah pusara alam transenden, bukan pemerintah provinsi. Jika kamu tidak mendengar perkataanku, maka kamu tidak akan melihat matahari esok. Astaga, mendengar maksud dari perkataan Yanuar, Graham sangat terkejut. Jika dirinya tidak menuruti perkataannya, apa dia akan membunuhnya? Ini sungguh berlebihan. Aku adalah inspektur senior divisi bela diri dari provinsi, membunuh seorang inspektur senior, maka sama saja seperti melawan divisi seni bela diri provinsi secara terang-terangan. Divisi bela diri provinsi berada langsung di bawah pemerintah provinsi. Bahkan ketiga sekte tidak ingin melawan pemerintah provinsi. Apakah Yanuar sudah gila? Yanuar berkata dengan wajah penuh senyum, kenapa? Kamu pikir aku tidak akan berani? Kamu sudah tahu cara dan tingkat keparahan si kembar naga dan ular tadi. Jika kamu membuat sedikit kesalahan pada saat pertempuran tadi, kamu akan mati. Kamu pikirkan baik-baik, apakah kamu kira aku tidak akan berani membunuhmu? Seketika Graham tidak bisa berkata-kata. Kenyataannya memang seperti itu. Melihat kembali pertempuran dengan si kembar naga dan ular, jika bukan karena Yasmin yang mengeluarkan tenaga tempur yang super pada saat kritis, semua lawannya sudah berniat untuk membunuh. Pada saat inilah Graham dan Yasmin keduanya akan terbunuh. Apakah Yanuar segila itu?
Kata Graham, apa yang sebenarnya kalian mau? Yanuar mengeluarkan sebuah jeruk dari dalam kantongnya, mengupasnya sedikit demi sedikit dengan wajah yang sedang menikmati, pusara alam transenden, tidak boleh disegel. Pertahankan saja situasi saat ini. Jika kalian tetap ingin menyegelnya, maka aku terpaksa menghabisi kalian. Graham mencoba melawan, ini adalah perintah dari Divisi Bela Diri Provinsi. Apakah kalian ingin melawan perintahnya? Selesai mengupas jeruk, Yanuar membelahnya lalu memasukkan satu potong jeruk ke dalam mulutnya dan dikunyah dengan hati-hati, itu masalah kalian. Aku hanya menyampaikan pesan. Jika kalian menurutinya, aku akan melepaskan kalian untuk sementara waktu. Graham terdiam 1000 bahasa. Dia tahu jelas, bahwa tidak ada gunanya jika melawan saat ini. Orang yang tidak sebanding kekuatannya hanya bisa menundukkan kepalanya. Graham memutar kepala untuk melihat Yasmin di sebelahnya, saat ini hanya perkataan Yasmin saja yang lebih berbobot. Sebelumnya Graham melihat dengan matanya sendiri saat Yasmin akan dibunuh oleh si kembar naga dan ular. Itu kekuatan ledakan Yasmin yang membuat situasi di kedua belah pihak menjadi tidak seimbang. Yang mulia Yasmin, bagaimana menurutmu? Graham bertanya. Yasmin menutup matanya dan terdiam. Melihat Yasmin yang tidak merespons, Yanuar mengambil alih, Yasmin, jangan melawan. Aku tahu kamu adalah pemimpin gerbang mistik, berkedudukan yang tinggi. Tetapi aku sama sekali tidak khawatir kamu akan kembali dan melapor pada ketua atas tindakan kakakku. Saat ketika ketua mengetahuinya, dia tidak akan menyalahkan kakakku, melainkan merasa bahwa pemimpin sepertimu tidak berguna. Bahkan tugas kecil yang diberikan oleh Sekretaris Seni Bela Diri Provinsi pun tidak bisa diselesaikan dengan baik. Memalukan reputasi gerbang mistik, apapun yang aku lakukan padamu hari ini, kamu tidak akan mengatakan apa-apa. Ekspresi Yasmin menegang, tetap menutup mata, tidak mengatakan apapun. Sudah jelas apa yang dikatakan oleh Yanuar memang benar. Jika tugas kecil ini masih tidak bisa diselesaikan Yasmin dengan identitasnya saat ini, dia tidak akan bisa melapor pada atasannya, itu akan memalukan baginya. Bagaimana bisa dia membuat sebuah laporan kecil? Yanuar semakin senang dan semakin sombong, lalu berkata dengan dingin, Yasmin, langsung saja ku berikan kabar baik. Kalian semua tinggalkanlah pusara alam transenden ini, aku tidak akan membunuh kalian. Jika kalian masih tetap ingin menetap, maka mati adalah jawabannya. Bersambung. Bab 418. Panggung penyegelan. Seluruh orang menaruh pandangan mereka pada Yasmin dan menunggu jawabannya. Akhirnya, Yasmin membuka matanya, menatap pada Jason, Winda dan Aska yang berdiri tidak jauh darinya, lalu mengangkat kepalanya, melirik pada Yanuar, bahkan jika Evan datang, setidaknya dia juga harus memanggilku guru saat bertemu denganku. Siapa kamu? Yanuar sangat menikmati jeruknya sambil berkata, oh, tampaknya kamu bosan hidup. Meskipun posisi pemimpin di gerbang mistik tinggi, tetapi si kembar naga dan ular akan dengan senang hati membunuh pemimpin utama, yaitu kamu. Setelah berkata, Yanuar berteriak lantang, pedang naga merah, pedang wanita ular. Cepat bunuh dia. Akhirnya Yanuar memulai aksinya. Sebelumnya dia membunuh dengan diam-diam, tetapi saat ini dia membunuh secara terang-terangan. Maknanya memang berbeda. Yasmin perlahan-lahan berdiri, menarik nafas yang dalam. Freya, bawalah Aska, Claire dan Winda pergi. Graham, kamu bawa Jason untuk menyegel peti. Bagaimana denganmu? Orang di sekitarnya bertanya serempak. Yasmin menjawab, aku tetap di sini, mengulur waktu. Cepat, waktu kita terbatas. Semua orang diyakinkan oleh kekuatan Yasmin, bahkan dalam keadaan seperti ini, dia tetap tidak menyerah melanjutkan penyegelan pusara alam transenden. Tetapi perasaan mereka semua terlalu menyedihkan. Yasmin hanya menghalangi si kembar naga dan ular seorang diri. Ini, Jason juga merasa sangat sedih. Jason memang tidak begitu banyak berurusan dengan Yasmin, tetapi dalam hatinya dia mengakui wanita ini. Awalnya saat di rumah besar Brody di kota XD, saat di mana dirinya sangat membutuhkan dan putus asa, wanita ini memilih untuk berdiri dan melindunginya. Hati Jason sangat tersentuh. Dan bahkan barusan, Yasmin masih turun tangan menyelamatkan Aska. Jason sungguh tidak ingin melihat Yasmin dalam bahaya sendirian. Saat ini, tiba-tiba Freya berteriak keras,
kalian semua jangan menyia-nyiakan pengorbanan guru, ayo cepat bergerak. Freya membawa Asuka, Winda dan Claire bertiga untuk pergi. Dia sangat tegas. Yasmin sudah menyatakan tekad yang bulat. Sebagai muridnya, satu-satunya hal yang bisa Freya lakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk membantu Yasmin mengabulkan permintaannya, melaksanakan kehendak Yasmin. Graham juga menarik Jason meninggalkan tempat tempur tanpa ragu. Jangan pikir kalian bisa kabur. Pedang wanita ular tiba-tiba memotong. Sebuah cahaya perak dari pedang itu terbang lurus di udara, tingginya lebih dari 10 kaki, dan menebas ke arah Jason dan Graham seperti badai di tanah. Tempat yang dilewati oleh potongan pedang itu membelah semua batu besar yang ada di tanah. Bahkan sampai jarak lebih dari puluhan meter, Jason masih bisa merasakan aura pedang yang mengguncangkan bumi. Kalau saja kena serangannya, tubuh pasti akan terbelah dua. Jangan pikirkan itu. Yasmin saat ini mengulurkan tangan kanannya. Cabang daun willow tiba-tiba menembus tanah bekas serangan aura pedang, dengan cepat menyapu dinding rotan yang besar, dan menghalangi serangan pedang. Boom! Dua kekuatan yang menyeramkan saling bertabrakan, menyebabkan gelombang kejut yang besar dan menyebar ke segala arah. Sungguh mengejutkan. Jason yang berada jauh tetap saja dikejutkan oleh situasi ini. Sungguh menyeramkan. Berhenti melihatnya, kita harus cepat pergi. Graham menarik Jason untuk kabur ke tempat yang jauh. Suara pertempuran di belakangnya semakin lama semakin ganas, gelombang udara yang luar biasa dan suaranya seperti guntur. Jason sesekali menengok ke belakang. Terlihat bukit batu yang kacau, sesekali bergetar dan gelombang kabut yang mengejutkan. Meskipun jaraknya beberapa mil, Jason bisa merasakan betapa sengitnya kondisi medan perang itu. Graham berkata, Jason, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan Yasmin sangat kuat, si kembar naga dan ular tampaknya bukanlah lawannya. Jason tampak cemas, tetapi bukankah dulu mereka selalu memburu kalian? Graham menggeleng, asalkan kekuatan dari pemakan jiwa sangat berkurang, Yasmin pasti akan dapat mengatasinya. Tapi aku tidak tahu apakah Yasmin bisa menahan pemakan jiwa atau tidak. Hal yang paling mendesak yang perlu kita lakukan adalah menyegel sesegera mungkin. Lebih cepat kita menyelesaikan tugas, lebih cepat aku bisa membantunya. Petik 2. Baik. Jason segera mengangguk, hanya inilah cara satu-satunya saat ini. Jason mengikuti langkah Graham, dengan cepat berlari ke depan. Setelah sampai di depan sebuah feri, Graham berhenti sambil menunjuk pada penutupan platform di tengah danau, kita harus cepat ke sana, semakin cepat semakin bagus. Air di danau sedang mendidih, sangat mendidih. Tenaga dalam Jason bisa menahan panas seperti ini, tetapi bagaimana caranya ke sana? Dengan berenang. Tanpa menunggu Jason berpikir, Graham segera menarik Jason, langsung masuk ke dalam air, kemudian dengan cepat berenang menuju panggung penyegelan. Area danau itu terlalu luas. Berenang akan sangat menguras tenaga. Tetapi karena adanya Graham yang menarik Jason, tidak begitu membuang tenaga. Setelah kira-kira beberapa menit kemudian, kedua orang itu sampai pada panggung penyegelan. Panggung penyegelan adalah panggung kecil tinggi di tengah danau yang dibuat oleh manusia. Di atasnya ada aula kecil yang di tengahnya ada panggung tinggi. Puncak tertinggi sekitar 100 meter jauhnya dari aula, dibangun dengan anak tangga yang tidak terhitung jumlahnya. Jason, karena sebelumnya kita menyentuh pagar, barulah kamu terkena pemakan jiwa. Sekarang aku juga tidak tahu apakah mereka masih menaruh pemakan jiwa di tempat lain. Kamu harus ingat, pemakan jiwa menyalurkan racunnya dengan cara bersentuhan dengan kulit. Asalkan kamu tidak sembarangan menyentuh patung di sini, kamu tidak akan mudah teracuni. Graham dengan tegas memperingati, sekalinya kamu terkena racunnya, dengan kekuatan jembatan awan pun, akan diracuni sampai mati dalam hitungan menit. Jason berkata, aku mengerti. Karena Guru Yasmin menginginkan aku ke sini, maka aku akan bersiap untuk hal yang terburuk. Graham melihat Jason dengan bangga, meskipun lelaki ini masih muda, tetapi tidak membedakan apapun, ini bukanlah hal yang buruk. Ikuti aku. Graham memimpin jalan, selangkah demi selangkah menuju puncak panggung penyegelan. Jason juga akhirnya bisa melihat peti Fatu dari jarak yang dekat. Kotak persegi panjang hitam, di atas terukir rune dan lukisan yang besar. Pola Tai Chi di gerbang sebelumnya muncul lagi di sini.
Seorang perempuan yang ada di tengah pola adalah salju. Pola yang terukir di sini tampak lebih jelas, bisa melihat wajah jelasnya dengan samar-samar. Fatu memang adalah seorang manusia salju. Namun, salju hanyalah seorang perempuan yang sangat cantik. Tetapi pada dada perempuan itu terukir sebuah bunga. Sekuntum bunga yang tidak asing. Jason merasa pernah melihat bunga ini, tetapi dia tetap tidak bisa mengingatnya. Setelah Jason berdiam sejenak, dia memutari peti itu. Peti itu berukuran besar dengan panjang 4 meter dan lebar kurang lebih 2 meter. Sungguh mewah. Jason mengulurkan tangannya ingin menyentuh peti itu sedikit. Perasaan ini seperti melihat sesuatu yang familiar baginya, dan mau tak mau membuatnya ingin naik dan membelainya. Graham segera menghentikannya, jangan bergerak. Bersambung.